Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Afrita, NPM 1712086. Kali ini saya akan mereview atau memberikan opini mengenai materi yang telah dilakukan atau diberikan pada minggu yang lalu. Yang pertama mengenai cryptocurrency atau mata uang digital, kemudian Bitcoin, kemudian menambang uang digital. Nah, blockchain adalah teknologi di balik duit koin. Jadi, blockchain adalah sistem yang mengatur dan juga mengelola data transaksi mata uang digital yang dikelola oleh pihak ketiga, dikelola oleh penggunanya. Kemudian, kalau cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang letaknya di dalam internet. Untuk menjaga keamanannya, cryptocurrency akan dilindungi sandi-sandi yang cukup rumit. Saat ini tercatat ada beberapa jenis cryptocurrency yang banyak digunakan, antara lain Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, dan yang paling populer adalah Bitcoin. Selain nama-nama mata uang tersebut, ada ratusan cryptocurrency yang kini beredar di seluruh dunia. Setiap orang yang ingin menggunakan cryptocurrency membutuhkan dompet. Nah, setiap kali membuka dompet akan mendapatkan nomor rekening dan password seperti itu. Kemudian mengenai neokolonialisme dan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Dimulai dari revolusi industri pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap pada awal abad 18. Nah, perubahan besar itu merubah bukan hanya cara melakukan produksi barang dan jasa, tetapi juga merubah cara berpikir. Dengan ditemukannya mesin uap, semua pekerjaan untuk memproduksi barang dan jasa berubah secara signifikan karena hanya dibutuhkan investasi besar di awal dan di masa depan akan mendapatkan economic scale. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, elektrilisasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perubahan ini kita kenal revolusi industri 2.0. Tokoh-tokoh besar seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla adalah bagian dari perubahan itu, dan karya mereka sampai pada hari ini masih kita gunakan dalam kehidupan kita. Maju di akhir abad ke-20, perkembangan digitalisasi dan internet sangat pesat dan menandakan dimulainya revolusi industri 3.0, dan sebagian dari negara di dunia masih berada pada tahap ini. Proses revolusi industri ini menurut sosiolog Inggris David Harvey sebagai proses pemanfaatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu semakin terkompresi dan ini memuncak pada revolusi tahap 3.0, yakni revolusi digital. Waktu dan ruang tidak lagi berjarak, oleh sebab itu era digital sekarang mengusung sisi kekinian. Awal abad 21 sampai dengan sekarang berkembang otomatisasi di berbagai bidang yang menjadi ciri munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 merupakan otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan big data yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Di berbagai pabrik ini mulai menggunakan teknologi baru seperti Internet of Things. Dunia sekarang sedang berada pada fase peralihan dari industri 3.0 ke 4.0. Bahkan ada negara yang sudah berevolusi ke 5.0 seperti Jepang. Indonesia sendiri masih proses peralihan dari 3.0 ke 4.0 untuk menguasai industri.
4.0 kuncinya adalah penguasaan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Penguasaan semua teknologi itu akan mencapai kecepatan, otomatisasi, dan efisiensi dalam semua bidang. Kemudian imperialisme. Nah, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai negara lain yang dianggap miskin dan keterbelakang. Tujuannya untuk mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahnya. Nah, tujuan dari imperialisme adalah menambahkan hasil ekonomi. Negara-negara imperialisme ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Kemudian, ideologi dan paham negara ideologi. Ideologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. Dari bahasanya, ideologi berasal dari perpaduan dua istilah Yunani yaitu idean dan logos. Idean berarti memandang, melihat, ide, dan cita-cita. Sementara logos adalah logika atau ilmu. Dari perpaduan kata tersebut, ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Orang pertama yang menggunakan istilah ideologi dalam konteks modern adalah filsuf Prancis Destutt de Tracy yang pada tahun 1796 menulis tentang revolusi Prancis. Kemudian paham-paham ideologi dari suatu negara. Yang pertama itu ada Pancasila. Pancasila adalah paham ideologi yang berdasarkan 5 sila dalam Pancasila. Indonesia menggunakan paham ideologi Pancasila. Kemudian ada liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberalis yang berarti kebebasan. Dalam liberalisme, kebebasan individu, pembatasan kekuasaan raja atau pemerintah, dan persaingan pemilik modal atau kapital. Karena itu, liberalisme dan kapitalisme terkadang dilihat sebagai sebuah ideologi yang sama. Kemudian ada kapitalisme. Nah, kapitalisme berasal dari kata kapital yang berarti itu modal. Di sini maksudnya adalah alat produksi seperti tanah dan uang. Jadi, arti kapitalisme adalah ideologi di masa kekuasaan ada di tangan kapital atau pemilik modal, sistem ekonomi bebas tanpa batas yang didasarkan pada keuntungan di mana masyarakat bersaing dalam batasan-batasan ini. Menurut cara pandang kapitalisme, setiap individu bukanlah bagian dari masyarakat, tetapi merupakan suatu pihak yang harus berjuang untuk kepentingan sendiri. Kemudian ada sosialisme, adalah paham yang bertujuan mengubah bentuk masyarakat dengan menjadikan perangkat produksi menjadi milik bersama dan pembagian hasil secara merata di samping pembagian lahan kerja dan bahan konsumsi secara menyeluruh. Dalam sosialisme, setiap individu harus berusaha untuk mendapatkan layanan yang layak untuk kebahagiaan bersama. Karena pada hakikatnya, manusia hidup bukan hanya untuk bebas, tapi juga saling menolong. Kemudian ada falsisme, konservatif, murbaisme. Nah, falsisme, konservatis atau murbaisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest for Bhakti Dharma Falsisme Murbaisme yang
ditulis oleh Moh Asro Safaudin, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada tahun 17 Agustus 2013. Teori mengenai falsisme konservatif atau murbaisme, sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan ekonomi atau sejarah dan masa kini dan kesejahteraan yang kemudian akan menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Nah, sekian paparan opini atau mereview mengenai materi-materi yang telah diberikan pada minggu lalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.